Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersama di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk cinta kasih Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Ketika Tuhan boleh menjaga kami dalam tidur kami pada malam hari ini, pada pagi hari ini kami boleh merasakan kasih setia-Mu Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, agar kiranya kami memahami firman-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 10. 2 Korintus pasal 1 ayat 10 begini bunyi firman Tuhan. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, setiap orang pasti pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Setiap orang pasti pernah mengalami persoalan, penderitaan di dalam kehidupannya. Tidak terkecuali baik itu orang muda ataupun orang tua, baik itu laki-laki ataupun perempuan, baik itu dari kalangan orang kaya ataupun orang miskin. Akan tetapi yang berbeda adalah bagaimana sebenarnya tingkatan dari persoalan yang dihadapi. Bagaimana cara kita untuk menyikapi persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita mencari jalan keluar atau solusi dari persoalan yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Rasul Paulus di dalam menjalankan pelayanannya sebagai rasul, dia juga mengalami banyak tantangan dan hambatan. Dia juga mengalami yang namanya penderitaan. Bahkan jemaat Korintus, jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus sekalipun meragukan kerasulan daripada Rasul Paulus. Begitu hebat tantangan, rintangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus di dalam pelayanannya. Sampai dia mengatakan bahwasanya seolah-olah dia dijatuhi hukuman mati karena beratnya persoalan yang dihadapinya. Akan tetapi dalam situasi yang seperti ini, Paulus hanya mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Paulus hanya menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dia berharap hanya kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Hanya Tuhan yang mampu menguatkannya untuk menghadapi setiap tantangan tersebut. Demikian juga halnya dengan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kehidupan kita sebagai orang percaya, kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, tentunya kita juga menghadapi banyak tantangan, terlebih tantangan di dalam kepercayaan kita. Kita sebagai pengikut Kristus bukan berarti sebagai jaminan kita terlepas dari setiap persoalan. Akan tetapi satu hal yang kita ingat sebagai orang percaya, bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita di dalam kehidupan kita. Beban kehidupan kita bisa saja membebani kita, bisa saja menekan kita dengan berat. Akan tetapi satu hal yang harus kita ingat, satu hal yang harus kita pegang di dalam hidup kita, bahwasanya kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang mampu mengatasi setiap persoalan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, marilah kita tetap memuji nama Tuhan. Marilah kita tetap mengucap syukur atas segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena setiap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu terjadi atas seizin Tuhan. Dan itu diizinkan terjadi agar Tuhan bisa menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Kiranya kita dikuatkan oleh firman Tuhan dan kita boleh semakin kuat di dalam menjalankan kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk sapaan firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu boleh kami jadikan sebagai dasar di dalam kehidupan kami, agar kami boleh semakin kuat lagi untuk percaya kepada-Mu Tuhan. Kami boleh semakin dikuatkan untuk menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupan kami. Berkati kami secara keseluruhannya Tuhan, agar kami boleh menjalankan segala aktivitas kami pada hari ini Tuhan dengan sukacita atas penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus,
Selamat pagi, selamat melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.